Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Reynaldo Hersa, selaku Direktur Utama PT Millennial Thinker Indonesia dan juga sebagai CEO Mulyu. Izinkan saya untuk memperkenalkan perusahaan kami. Perusahaan kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang informatika, di mana perusahaan kami ini mengeluarkan sebuah aplikasi yang dapat membantu orang banyak. Aplikasi ini merupakan aplikasi di bidang jasa, yaitu aplikasi yang menghubungkan mitra kami dengan para pengguna aplikasi. PT Millennial Thinker Indonesia merupakan PT yang baru saja berdiri pada tahun 2020 ya. Oke, kita lanjut. Alasan kami membuat aplikasi ini karena di era 4.0 semua aspek kehidupan manusia akan terhubung dengan sangat cepat, yang dimana efektivitas dan efisiensi adalah tujuan utama dari perkembangan teknologi. Dan semua hal harus dilakukan dengan cepat. Jadi, semua kebutuhan manusia harus dilakukan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kami menciptakan aplikasi Mulyu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebenarnya apa sih aplikasi Mulyu itu? Oke, aplikasi Mulyu adalah aplikasi yang menghubungkan antar tukang bangunan dan teknisi profesional dengan para pengguna. Jadi, ketika mereka menggunakan aplikasi ini, pengguna bisa bertemu jika dia membutuhkan jasa dari tukang bangunan dan teknisi elektronik, dia bisa menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini dapat digunakan dimanapun, kapanpun, dan aplikasi ini aktif selama 24 jam ya. Oke. Latar belakang, mengapa sih kami membuat aplikasi ini? Oke, kita baca dari nomor 1 ya. Menurut survei bps.go.id, menurut BPS 2015 ada kurang lebih 24 juta keluarga single parent di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa single parent ini tidak mempunyai kemampuan ya untuk memperbaiki permasalahan yang ada di rumah, seperti permasalahan bangunan dan permasalahan elektronik ya. Lanjut. Menurut BPS 2018, jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan usia 15-60 tahun berjumlah 4.766.779 orang, yang didominasi oleh usia 30-34 sejumlah 731.623. Jumlah dominasi ini merupakan jumlah dengan usia produktif ya. Dan nomor 3, menurut data BPS 2018, penduduk DKI Jakarta yang berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar sebanyak 220.276. Ini menandakan bahwa semakin banyaknya orang yang butuh uang ya, bisa kita bilang butuh uang yang tinggal di DKI Jakarta. Dan nomor 4, menurut BPS 2018, penduduk DKI Jakarta buruh atau karyawan atau pegawai sejumlah 3.103.618 orang. Dengan jumlah yang cukup fantastis ya menurut saya, 3 juta itu merupakan buruh, karyawan atau pegawai. Otomatis mereka tidak mempunyai waktu jika ada permasalahan bangunan di rumahnya ya. Oke, nomor 5, menurut BPS 2017, tingkat pengangguran sebanyak 7,23%. Ini juga menunjukkan bahwa pengangguran di Jakarta sangat banyak. Potensi apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Berdasarkan data-data yang sudah kami dapat dari survei.go.bps.id, di Indonesia, lebih tepatnya di DKI Jakarta, banyak single parent, banyak pekerja yang sangat sibuk, banyak pengangguran. Oleh karena itu, dengan melihat peluang tersebut, kami menciptakan aplikasi Mulyu. Aplikasi ini akan menjadi solusi bagi mereka semua. Solusi apa? Solusi bagi mereka yang tidak bisa membenarkan rumah mereka, yang tidak bisa memperbaiki alat elektronik mereka, dan solusi bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan. Dan kami juga akan memfasilitasi mereka dengan aplikasi yang sangat mumpuni ya. Aplikasi ini akan menghubungkan mereka sehingga mereka akan menjalin hubungan dengan kuat. Segmentasi pasar Mulyu adalah segala jenis kelamin dari usia di atas 17 tahun di mana sudah memiliki kartu tanda penduduk agar mudah dalam mengakses data. Untuk visinya sendiri ialah menjadikan suatu perusahaan nomor 1 dalam bidang jasa sipil online di Indonesia, serta menjadikan suatu perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada profit semata tetapi kepada manusia dan lingkungan. Sedangkan untuk visinya ialah ikut dalam mengkampanyekan program lingkungan hidup dan lingkungan sosial, menyejahterakan para pegawai sipil lepas, dan memberikan edukasi serta literasi digital, memberikan pelayanan superpower kepada pelanggan. Mulyu
diciptakan atas dasar ketika kami melihat orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam membentukkan masalah rumah serta dalam masalah peralatan elektronik rumah. Untuk memecahkan masalah mereka, kami menciptakan aplikasi Nguliu, yaitu aplikasi yang akan menghubungkan mereka dengan para ahlinya. 3 langkah mudah menggunakan aplikasi. Pertama, buka aplikasi Nguliu. Setelah itu lalu tekan panggil kuli atau mekanik. Setelah itu aplikasi akan langsung menghubungkan Anda dengan mekanik, lalu Anda dapat menceritakan permasalahan Anda. Setelah itu kuli akan langsung berada di posisi Anda atau di lokasi Anda. Kenapa kita? Karena para mitra kami merupakan para mitra yang ahli di bidangnya. Mereka telah lulus dalam berbagai macam sertifikasi, keahlian khusus yang diuji oleh perusahaan kami. Moto kami adalah Happiness is everything for us. Berikut adalah susunan kepemimpinan dari perusahaan kami, yaitu PT Millennial Thinker Indonesia, yaitu yang terdiri dari Muhammad Reynaldo Hersa sebagai CEO dan President Director, Ahmad Dami sebagai COO, Ada Irfandi sebagai CFO, Bimbi Elizabeth Anjani sebagai CMO, Immanuel Christian sebagai CIO, Atma Negara sebagai CTO. Bisnis Nguliu, kita berangkat dari realitas kehidupan di Jakarta yang sangat majemuk, melihat wanita karir, kemudian juga para pekerja, buruh, pengangguran, dan single parent. Tidak hanya itu saja, di Jakarta kerap terjadi berbagai bencana seperti bencana non-alam dan alam, sehingga hal tersebut menyebabkan kerusakan pada rumah atau bangunan. Kemudian daripada itu, mereka juga tidak mempunyai kemampuan dalam memperbaiki rumahnya. Oleh karena itulah Nguliu hadir untuk memberi solusi atau mempermudah. Dan Nguliu hadir dalam bentuk aplikasi dan hanya digunakan untuk umur 17 tahun ke atas. Kita juga melakukan suatu sistem SWOT analisis. Yang pertama itu strengths. Kita memberikan suatu program fast responsive, di mana untuk customer yang menunggu lama, karena menunggu lama terus kemudian batas waktu yang telah ditentukan, maka kita akan memberikan potongan 20% untuk customer tersebut. Kemudian juga kita mempunyai program renovasi gratis bagi fakir miskin, dan tidak hanya itu saja, kita juga berbentuk aplikasi, jadi tanpa harus tatap muka begitu. Kemudian kita ada weakness, kelemahan kita di sini hanya antara customer dan tenaga ahli harus mempunyai smartphone, itu saja. Opportunity kita, kesempatan kita itu bisa bergelut di bidang jasa online, karena aplikasi Nguliu ini belum ada di Indonesia, ya kan. Ada, apalagi sekarang masyarakat sadar akan teknologi 4.0 semenjak terjadinya pandemi. Kemudian juga treatment kita itu treatment kita, ancaman bagi kita sendiri. Yang pertama itu ancaman dari dunia corporate yang menawarkan jasa perbaikan rumah secara offline, atau ada jasa yang menawarkan secara independen di media internet. Dan kita mempunyai analisis pasar. Yang pertama, target pasar kita hanya untuk masyarakat Jakarta yang tidak mempunyai keahlian di bidang perbaikan rumah atau bangunan, kemudian juga tidak mempunyai waktu luang, ya. Kemudian kalau pesaing kita yaitu independen atau corporate. Dan ada lagi yang paling utama itu customer. Kita target customer itu kalangan menengah dan atas. Kita juga menyediakan sih program untuk kalangan miskin. Kemudian juga strategi pemasaran kita melalui media internet seperti Facebook, Twitter, Instagram, website. Itu yang dapat kami lakukan. Untuk pengembangan produk, kami melakukan dengan cara menambahkan jasa lainnya. Tidak hanya jasa perbaikan, tetapi kami juga menambahkan beberapa fitur baru di aplikasi kami, seperti produk-produk material yang bisa langsung customer beli melalui aplikasi Nguliu. Untuk konsep desain logo produk Nguliu adalah seseorang yang memakai pakaian safety bangunan. Dan tempat operasional kami di rumah, sehingga bisa meminimalisir biaya operasional.
Dan quality control adalah salah satu kunci utama dari bisnis kami. Maka dari itu, untuk mengontrol kami memberikan form kepuasan pada customer kami, sehingga kami dapat mengevaluasi sejauh mana pelayanan yang kami berikan kepada customer kami. Kami memiliki sumber daya manusia yang handal di bidang IT, finansial, operasional, dan tenaga ahli yang sudah tersertifikasi melakukan pelatihan safety prosedur dan literasi digital. Untuk analisis finansial, ada beberapa produk yang kami tawarkan berdasarkan satuan kilometer sebesar Rp20.000. Untuk perbaikan plafon atau pengecatan dinding, Rp20.000 per meter. Kami bermitra dengan toko bangunan, di mana toko bangunan tersebut dapat menjual bahan bangunannya di aplikasi Nguliu. Dan untuk dapat menjual bahan bangunannya di aplikasi Nguliu, toko bangunan tersebut harus membayar sebesar Rp200.000 untuk jangka waktu 3 bulan. Dan jika sudah selesai batas waktu yang ditentukan selama 3 bulan dan ingin memperpanjang kembali, maka diharuskan membayar kembali sebesar Rp200.000. Dan dalam masa trial selama 3 bulan, mitra kami tidak perlu membayar Rp200.000 karena kami menggratiskan dalam masa trial selama 3 bulan. Dan setelah selesai masa trial selama 3 bulan, kembali mitra kami harus membayar sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Nguliu juga memiliki website dan kalian bisa mengecek website kami di nguliu.wixsite.com/nguliu-1. Di sana kalian bisa mengecek dan melihat isi tentang website kami. Juga di sana ada cara langkah-langkah menggunakan aplikasi Nguliu dan asal-usul kenapa kami membuat aplikasi Nguliu ini serta melihat profil kami. Nah, kalau kalian ingin bertanya-tanya, memberikan saran, keluhan, dan kritikan, serta ingin mengetahui update-update kami selanjutnya dan informasi penting ke depannya, kalian bisa cek akun media sosial kami di Facebook dan Instagram. Facebook kami yaitu Nguli, N-nya besar, spasi U, Y-nya besar. Akun Instagram kami @nguliu, K-nya 3. So, tunggu apa lagi? Tolong follow ya kedua akun media sosial kami. Terima kasih. Thank you.